Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran pertama. Anak-anak, banyak sekali jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Adanya berbagai jenis pekerjaan biasanya menyesuaikan dengan lingkungan atau daerahnya. Bagi yang tinggal di pegunungan, sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan di daerah dataran rendah, biasanya bekerja di bidang pertanian, perkantoran, dan kawasan industri. Dan yang tinggal di daerah pantai, biasanya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. Guna untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan, marilah kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, anak-anak, apa itu pekerjaan? Pekerjaan dalam arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Anak-anak, jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menghasilkan barang, dan yang kedua, menghasilkan jasa. Anak-anak, dapatkah kalian memberikan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah petani, nelayan, peternak, dan koki. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah contohnya guru, dokter, polisi, dan sopir. Anak-anak, selanjutnya terkait dengan pekerjaan, ada sebuah cerita yang mengisahkan seorang petani kelapa. Simak baik-baik ya. Kisah petani kelapa. Suatu hari, seorang petani sedang memanen kelapa di ladang. Dia memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak sehingga gerobaknya berat ke belakang. Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. "Menurutmu, berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini sampai ke rumahku?" tanya petani kepada si anak lelaki. Si anak lelaki memperhatikan gerobak yang penuh kelapa. Dia berpikir sejenak. "Jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, kau akan sampai rumah siang hari," ucap si anak. "Tapi, jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, kau akan sampai rumah malam hari," lanjut si anak. Petani kerbau itu tidak percaya dengan ucapan si anak. "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah siang hari jika aku memacu kerbauku dengan cepat," kata si petani. "Terserah kau saja, mau percaya ucapanku atau tidak," kata si anak lelaki itu sambil pergi.
Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya. Gerobaknya pun berguncang membuat beberapa butir kelapanya jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Hal itu terjadi berulang kali hingga akhirnya petani mempercayai ucapan si anak lelaki. Karena ia memacu kerbaunya dengan cepat, maka kelapanya banyak yang jatuh. Dia pun harus berkali-kali berhenti untuk memungutnya. Itulah yang membuatnya perjalanan menjadi lama. Nah, anak-anakku, unsur pembangun di dalam cerita di atas adalah yang pertama, tema. Dalam sebuah cerita, tema adalah ruh atau nyawa dari setiap karya. Atau dengan kata lain, tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Unsur yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah cerita. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan sebuah cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh seorang penulis. Dan yang keempat adalah setting atau latar. Setting atau latar ini mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita tersebut. Jadi, latar akan memberikan persepsi konkret pada cerita ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Bahkan, seringkali para penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita yang kita ceritakan tadi, maka didapatkan unsur pembangun dalam cerita, tema, pertanian, tokoh, petani kelapa dan anak lelaki, alur, maju, setting, waktu pagi, tempat, di ladang dan di jalan, sudut pandangnya adalah orang pertama. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita petani kelapa tadi, apa pesan moral yang dapat kita ambil ya? Nah, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus melakukan pekerjaan dengan sabar dan berhati-hati agar mendapat hasil yang maksimal. Anak-anak, setiap pekerjaan mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan jenis sumber daya alam yang dikelola dan dimanfaatkan. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terdiri atas yang pertama adalah sumber daya alam hayati dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, sinar matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Dengan sifat tersebut, sumber daya alam ini dapat terus-menerus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contohnya adalah air, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Nah, anak-anak, negeri kita adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Hampir semua jenis sumber daya alam terdapat di bumi Indonesia dengan jumlah yang melimpah. Contohnya adalah bahan tambang, tanaman, dan hewan. Kita memiliki sumber bahan tambang seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan perak. Kekayaan tumbuhan kita berada di hutan-hutan yang lebat. Berbagai jenis ikan di lautan yang luas, sungai-sungai yang besar, dan danau-danau yang luas. Semuanya itu dapat kita manfaatkan dengan mudah. Nah, manusia dapat mengambil kekayaan alam dengan mudah. Namun, jika tanpa aturan, maka akibatnya akan merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya setiap pengambilan sumber daya alam harus diikuti dengan tindakan-tindakan pelestarian alam. Nah, anak-anak, apa upaya untuk melestarikan sumber daya alam? Upaya untuk melestarikan sumber daya alam adalah menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menanam tanaman, dan juga reboisasi. Sumber daya alam yang ada di bumi kita ini memang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai manusia. Akan tetapi, kita harus bijaksana dalam mengambil dan memanfaatkannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan timbul bencana yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.